I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Custom design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Elisen Chania Rahmadani dari Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau dengan jurusan akuntansi dengan NIM 2101020051. Baik nih, jadi di sini saya mendapatkan tugas video tentang menjelaskan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Universitas Bina Insan. Kondisi ideal dalam pengelolaan keuangan mahasiswa tercipta melalui penggabungan yang harmonis antara literasi keuangan yang tinggi, lingkungan sosial yang mendukung, dan gaya hidup yang bijaksana dapat memperkuat keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan yang baik serta mencegah kerugian di masa depan. Realitasnya, berdasarkan prasurvei yang telah saya lakukan, mahasiswa Universitas Bina Insan memiliki literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup yang tidak sesuai, di mana banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Mahasiswa masih sangat kurang dalam hal pengetahuan tentang literasi keuangan, besarnya pengaruh sosial terhadap keputusan keuangan yang diambil mahasiswa, serta gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Maka dari itu nih, saya di sini memilih penelitian ini untuk bertujuan menggali lebih dalam mengenai pengaruh literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Bina Insan. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Bina Insan? Yang kedua, apakah literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Bina Insan? Nah, untuk tujuannya nih sama aja nih sebenarnya diambil dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Bina Insan secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui secara simultan pengaruh literasi keuangan, lingkungan sosial, dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Universitas Bina Insan. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu diteliti oleh Yusuf et al. Pada tahun 2023 dengan judul penelitian Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Pendidikan Keuangan dalam Keluarga terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS. Nah, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. Tahun 2023 ini menjelaskan bahwa secara parsial literasi keuangan, gaya hidup, dan pendidikan keuangan dalam
dalam keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan keuangan pribadi mahasiswa pendidikan ekonomi UNS angkatan 2018 dan 2019. Sedangkan nih secara simultan literasi keuangan, gaya hidup dan pendidikan keuangan dalam keluarga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa pendidikan ekonomi UNS angkatan 2018 dan 2019. Tidak hanya itu nih, penelitian menurut Kusumawati tahun 2021 dengan judul penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa pada masa pandemi COVID-19. Dengan hasil penelitian yang dilakukannya, yaitu menjelaskan bahwa status sosial ekonomi keluarga dan pendidikan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan kecerdasan spiritual dan lingkungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu di sini saya memakai teori Planet of Behavior atau dalam bahasa Indonesianya teori perilaku yang direncanakan. Teori Planet of Behavior ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori of Rational Action atau TRA yang ditemukan oleh Icha Ajezen pada tahun 1985. Melalui karyanya yang berjudul From Intention to Action, a Theory of Planet Behavior, Theory of Planet Behavior merupakan menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari proses cara berpikir yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan-urutan berpikir, di mana pada teori Planet of Behavior ini memiliki 3 komponen yang sangat relevan dengan variabel yang saya gunakan. Yang pertama, attitude toward the behavior atau dalam bahasa Indonesianya sikap terhadap perilaku tersebut. Yang kedua itu ada subjective norms atau norma-norma subjektif, dan yang ketiga perceived behavioral control atau dalam bahasa Indonesianya persepsi kontrol perilaku. Berikutnya di sini ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir saya yang pertama itu ada X1, yaitu indikatornya pengetahuan umum keuangan, tabungan dan pinjaman, asuransi serta investasi menurut Iko Putriyanti tahun 2019. Nah, untuk X2-nya nih yaitu lingkungan sosial, di sini saya menggunakan indikator dari Kusumawati, yaitu yang pertama belanja karena pengaruh keluarga atau orang tua, yang kedua belanja karena pengaruh orang lain atau teman, serta yang ketiga sistem belanja online. Nah, untuk gaya hidup atau X3-nya di sini saya menggunakan indikator dari pendapat Sumparno and Haryono tahun 2021, yaitu indikatornya ada 1. Aktivitas, 2. Minat, 3. Opini. Nah, untuk pengelolaan keuangan atau Y itu indikator yang saya gunakan dari Kusumawati tahun 2021. Yang pertama, perencanaan keuangan, penyimpanan keuangan, penggunaan keuangan, dan pencatatan keuangan. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama jenis penelitian kuantitatif, karena di sini nantinya saya akan menggunakan statistika atau menggunakan hitungan, yaitu statistika Smart PLS. Nah, yang kedua ini saya akan menggunakan yaitu yang kedua populasi. Jadi di sini saya menggunakan populasi
berjumlah 1.111 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu dari jurusan Manajemen, Akuntansi, dan Hukum. Nah, untuk metode analisis, yaitu metode analisis data yang saya gunakan yaitu Smart PLS, yaitu yang pertama ada langkah-langkahnya. Yang pertama R-square, F-square, predictive relevance, dan uji hipotesis. Nah, untuk yang tempat dan penelitian sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu dilakukan di Universitas Bina Insan Lubuk Linggau pada bulan September sampai bulan Januari tahun 2025. Metode pengumpulan datanya di sini saya menggunakan kuesioner atau angket, observasi, dan wawancara. Baik, itu tadi yang dapat saya presentasikan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Universitas Bina Insan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.